Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Ya, selamat siang semuanya. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik adik-adik, sebelum itu silakan kalian lihat ke samping kiri kanan kalian. Jika masih terlihat ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampahnya di luar. Ya, sudah bersih? Ya, kalau bersih begini kan kita juga jadi enak belajarnya ya kan. Baik, silakan adik-adik silakan keluarkan alat tulis menulis kalian dan silakan masukkan yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kimia. Oke, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Baik. Sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik adik-adik. Jika hadir semua, ya. Hari ini baik, sebelum itu adik-adik, apakah kalian pernah melihat sebuah kembang api yang meletus? Iya, pastinya semuanya sudah pernah melihat ya kan, karena setiap malam tahun baru atau setiap Idul Fitri pasti ada ya kan yang menjual petasan atau ada yang meletuskan sebuah petasan. Iya, ketika coba kalian amati, ketika petasan itu meletus, reaksi yang terjadi pada petasan saat meledak itu terjadi reaksi secara cepat atau lambat? Iya, betul sekali, secara cepat. Nah, kemudian apa kalian pernah melihat sebuah besi yang berkarat? Iya, pastinya semua sudah pernah melihat ya kan, apalagi di luar sana banyak sekali besi yang sudah berkarat. Nah, pada proses perkaratan besi itu, menurut kalian reaksi yang terjadi pada saat perkaratan besi itu terjadi secara cepat atau lambat? Iya, betul sekali, secara lambat. Ya, dari kedua contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, dari kembang api dan perkaratan besi. Nah, waktu yang dibutuhkan kembang api tadi untuk meletus itu, sangatlah cepat dibandingkan dengan perkaratan besi tadi yang terjadi secara lambat. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa bisa perkaratan besi itu terjadi secara lambat? Ada yang tahu? Atau kenapa bisa kembang api bisa terjadi secara cepat? Nah, jika tidak ada yang tahu, nah hari ini kita akan membahas sama-sama, dan contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi itu sudah salah satu contoh dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai laju reaksi. Nah, cepat atau lambatnya tadi sebuah reaksi kimia yang sudah Ibu sebutkan tadi itulah yang dinamakan dengan reaksi kimia, laju reaksi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Nah, adik-adik, dalam suatu reaksi kimia itu pasti ada yang namanya reaktan dan ada yang namanya produk. Ya. Nah, pada awal reaksi itu hanya terdapat reaktan saja karena produk itu belum terbentuk. Nah, setelah terjadinya suatu reaksi atau reaksi tersebut sudah berjalan, maka produk itu baru akan terbentuk. Ya. Nah, perlu adik-adik ketahui juga, reaktan ini semakin lama konsentrasinya itu semakin berkurang.
Sedangkan untuk produk sendiri itu semakin lama konsentrasinya itu semakin bertambah. Ya, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat sebuah grafik laju reaksi untuk kalian bisa memahami lebih jelasnya. Di sini Ibu akan menggambarkan sebuah grafik laju reaksi. Di sini waktu dan di sini konsentrasi. Ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa reaktan itu semakin lama konsentrasinya maka semakin menurun. Maka grafiknya seperti ini, dari semakin lama konsentrasinya itu semakin menurun. Sedangkan untuk produk seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa semakin lama konsentrasi produk itu semakin bertambah. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu yang dinamakan dengan laju reaksi? Iya, silahkan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, coba kamu. Iya, betul sekali. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa laju reaksi adalah jumlah berkurangnya suatu reaktan atau bertambahnya suatu produk dalam satu satuan waktu. Nah, dari pengertian tersebut kita memperoleh rumus produk dan reaktan. Untuk mencari laju konsentrasi dari reaktan ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa reaktan itu semakin lama semakin berkurang, maka disimpulkan dengan min. Nah, dan untuk mencari konsentrasi produk, di sini rumusnya V sama dengan delta P, delta konsentrasi P dibagi dengan delta T. Nah, karena produk itu semakin lama semakin bertambah, maka rumusnya itu disimbolkan dengan plus. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa jika pada reaksi terdapat koefisien, maka rumusnya itu harus kita taruh di depan sini. Misalnya pada P, di sini koefisiennya misalnya pada R itu N dan pada P itu koefisiennya M. Maka kita pada rumusnya itu dituliskan dengan V sama dengan min seper N dikali perubahan konsentrasi R per perubahan waktu. Sama juga halnya pada produk. Jika terdapat koefisien, maka pada rumusnya kita tulis V sama dengan plus per M dikali perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu.
Nah, Ibu untuk lebih pahamnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh. Misalnya terdapat sebuah reaksi. NO2 tambah O2 menghasilkan N2O5. Nah, jika kita setarakan, di sini terdapat koefisien 2 dan di sini jika kita setarakan, maka di sini koefisiennya 4 dan N2O5 koefisiennya 2. Nah, dari soal ini coba ditanyakan, tentukan laju konsentrasi dari NO2, O2 dan N2O5. Nah, di sini kita pakai rumus seperti tadi. Yang dicari pertama itu kan NO2. NO2 ini sebagai reaktan, maka kita menggunakan rumus V sama dengan min delta konsentrasi R dibagi delta T. Karena di sini terdapat sebuah koefisien, maka dituliskan di sini seperempat kali delta atau perubahan konsentrasi NO2 dibahagi dengan perubahan waktu. Dari sini kalian sudah paham? Ya, jika sudah, coba kalian lanjutkan soal yang tadi kan masih ada, disuruh tentukan laju konsentrasi O2 dan laju konsentrasi 2N2O5. Ya, ada yang bisa? Silakan. Ya, kamu silakan maju mengerjakan soal selanjutnya. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalian sudah paham ya. Yang untuk pertanyaan tadi yang kedua, tentukan laju konsentrasi O2. Nah, teman kalian sudah menuliskan hasilnya ini. V sama dengan min delta O2 dibahagi dengan delta T. Karena O2 tidak terdapat koefisien, maka di sini sebenarnya ada koefisien 1/1. Cuman tidak usah ditulis ya, karena tidak usah ditulis. Selanjutnya menentukan laju konsentrasi 2N2O5. Iya, sudah betul ya, karena N2O5 ini termasuk produk, maka dia memakai rumus V sama dengan plus karena terdapat koefisien, jadi 1/2 dikali dengan perubahan N2O5 dibahagi dengan perubahan waktu. Ya, jadi kalian sudah mengerti ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jika sudah mengerti, di sini Ibu akan membagikan kalian sebuah lembar kerja siswa. Nanti kalian akan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, setelah mengerjakan, kalian akan Ibu tunjuk satu perwakilan setiap soal untuk mengerjakannya di papan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Iya, waktu pengerjaannya sudah selesai. Ya, silakan. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Coba kamu, silakan kerjakan nomor 1. Di mana di sini soalnya kan laju pada sebuah reaksi, tentukan laju pada 2HCl, ZnCl2 dan laju pada H2. Ya, silakan kamu kerjakan.
nomor 1 bagian A. Ya, kamu mengerjakan soal nomor 1 bagian B dan kamu nomor 1 bagian C. Dan kamu nomor 2, ya nomor 2. Ya, kamu silakan. Silakan yang sudah Ibu tunjuk tadi silakan maju ke depan. Ya, baik, terima kasih yang sudah mengerjakan soal. Nah, untuk yang lain coba kalian perhatikan apa ada yang nomor 1, apa ada yang memiliki jawaban selain ini? Sama semua ya hasilnya. Nah, bagaimana kalau nomor 2? Apa sudah benar atau masih ada jawaban lain? Jika ada, silakan maju memperbaiki jawabannya di depan. Ya, sudah tidak ada? Ya, sama semua jawabannya? Oke, kalau begitu, mari kita bahas sama-sama. Nah, pada soal nomor 1 itu, pada nomor A, di sini soalnya coba menentukan laju konsentrasi berkurangnya HCl. Nah, yang sudah teman kalian kerjakan ini nomor 1 di mana V sama dengan min 1/2 dikali dengan delta konsentrasi HCl dibagi dengan delta T. Jadi jawabannya sudah benar ya, karena pada reaksi yang sudah dituliskan sini HCl itu terdapat koefisien 2, jadi di sini terdapat 1/2. Ya, sudah betul ya. Untuk bagian B. Untuk bagian B, ini sudah betul atau masih ada yang kurang? Ya, betul. Jadi pada B ini ditanyakan tentukan laju konsentrasi ZnCl2. Ya, sudah betul, di mana ZnCl2 ini termasuk suatu produk, maka dia bersimbolkan plus. Untuk bagian 1 bagian C, ini juga sudah betul ya. Ya, karena H2 ini termasuk bagian produk, maka di sini disimbolkan dengan plus. Ya. Untuk nomor 2, bagaimana? Apa nomor 2 ini jawabannya sudah betul atau masih ada yang tanggapan lain? Ya. Jadi di soal ini diketahui gas N2O5 ini berkurang dari 2 menjadi 0,5, maka kita kurangkan 2 dengan 0,5 mol per liter, maka hasilnya 1,5 mol liter. Ya, sudah betul ya. Nah, diketahui juga sini dalam soal ini terdapat waktu, di mana waktunya itu 10 detik ya. Nah, yang ditanya sini laju dari reaksi berkurangnya N2O5. Nah, kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu rumus V sama dengan V sama dengan, ya karena ini suatu produk maka di sini plus. Ya, di sini plus. Jadi kita menggunakan rumus V sama dengan plus dikali delta konsentrasi N2O5 dibagi dengan delta T. Nah, dari reaksi ini N2O5 ini terdapat terdapat koefisien 2, maka dituliskan plus 1/2 dikali delta N2O5 dibagi dengan delta T. Nah, nilai delta N2O5 ini adalah ya 1,5 mol per liter dibagi dengan delta T 10 detik. Jadi di sini 1/2 dikali 0, jadi hasilnya 0,15. Nah, 1,5
Ya, baik. Ibu rasa mungkin sudah cukup sampai di sini materi pada hari ini. Ibu ulangi kembali bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai laju reaksi. Jadi kalian sudah mengerti ya apa itu yang dinamakan, apa itu pengertian dari laju reaksi. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu laju reaksi? Ya, silakan kamu. Ya, kamu silakan coba menjelaskan kembali apa itu laju reaksi. Iya, betul sekali. Ya, Kak, jadi adik-adik kalian sudah paham ya mengenai laju reaksi. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu sudah terpenuhi, yaitu Ibu harap kalian dapat bisa menjelaskan laju reaksi, pengertian laju reaksi. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini ada buku paket sama Ibu. Kalian coba kerjakan tugas pada halaman 66. Di sini ada tugas evaluasi. Nanti siapa ketua kelasnya? Ya, ketua kelasnya nanti pinjam di buku sama Ibu, nanti kalian fotokopi, nanti kamu bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Nah, nanti minggu depan Ibu periksa ya. Oke. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, untuk minggu depan itu kita masih mempelajari mengenai laju reaksi, tetapi dengan materi pokok yang berbeda, yaitu materi yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi Ibu minta kalian nanti baca mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti minggu depan Ibu akan tanya-tanya kepada kalian mengenai ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke? Ya, baik Ibu. Mungkin pertemuan kita cukup untuk sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti